Sebenarnya ketika kita takbir ada dua cara. Kita bisa menghadap, itulah yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang kedua, kita tidak menghadap, tapi kita merasa dilihat oleh Allah. Makanya kaidahnya Nabi kan sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat. Itulah yang as-salatu mi'rajul mu'minin. Fa illam takun tarahu, tapi ketika tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau saja yakin bahwa Allah melihat aku. Jadi rasakan kehadirannya, bukan datang ke hadiratnya. Masing-masing kan punya dalil. Yang naik itu Allahu alal arsy istawa. Yang tidak naik itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan ada semua kan? Yang mau naik ya silahkan naik karena ada dalilnya. Wa huwa Allahu alal arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Kalau yang tidak naik pakai kaidah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Atau pakai yang kedua, Allahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan gitu, karena urat leher itu masih di luar. Sedangkan kalbu itu menyatu dengan seluruh diri. Makanya yang mengingat itu ketika tidak mengingat. Kalau Anda mengingat berarti tidak mengingat. Tapi kalau Anda tidak mengingat berarti sudah mengingat. Kalau dia ada berarti tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti dia ada. Sudah paham? Kayaknya pusing ini. Oke, saya bahasakan begini. Artinya kalau dia ada, kalau engkau mengingat Allah, tidak mungkin selainnya datang, pasti hilang. Coba tes. Allah. Itu pasti hilang yang lain ketika engkau mengingat dia. Itulah yang dimaksud ketika engkau mengingat berarti sudah tidak mengingat. Artinya kau mengingat Allah, yang lainnya hilang. Tapi ketika engkau ingat yang lain, pasti dia hilang. Itulah Nabi bilang orang Bugis, angkaina de inangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi kal ummi wa la ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami takzimi para habaib wa syara'if, para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga kesemua apa yang telah dilakukan, apa yang telah dihajatkan menjadi asbab mendapatkan barakah dalam hidup. Dan semua yang telah memberikan sumbangsi baik pikiran maupun material demi terselenggaranya acara ini, semoga Allah membukakan keberkahan dan memberikan balasan jauh lebih dari apa yang telah diwafatkan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini. Kenapa masjid disebut tempat yang penuh barakah? Karena di dalamnya ketika orang masuk, selain didoakan para malaikat,
tempat ini juga adalah tempat yang sebahagian ulama kalam mengatakan bahwa tidaklah berdiri satu masjid yang kokoh kecuali di tempat itu pernah menetes air mandi Rasulullah. Karena ketika Nabi dimandikan dengan menggunakan air sumur Gars, dalam riwayat itu disebutkan ada 7 orang yang memandikan Rasulullah. Kami pernah temukan dalam satu kitab hikmah, siapa yang menghafal nama 7 orang yang memandikan Rasulullah, maka matanya tidak akan buta hingga dia meninggal. Itu hikmahnya. Makanya paling tidak mudah-mudahan kita bisa menghafal namanya 7 orang yang memandikan Rasulullah. Dan air yang dipakai memandikan Rasulullah adalah air sumur Gars. Yang letak sumur ini ada di Madinah dan itu sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Namun jamaah haji Indonesia dan jamaah umrah dari Indonesia jarang mengambil air sumur Gars. Hanya ulama-ulama kita dari Yaman, Hadramaut yang kadang ke sana mengambil air barakah, air mandinya Rasulullah. Itu sangat banyak fungsinya. Cuma ada ulama kita mengkhususkan air mandi itu bisa dicampur ketika ada saudara atau keluarga kita yang meninggal, campur dengan air mandi itu untuk mengambil barakah air mandi Rasulullah. Kalau ada anak-anak kita gangguan jin sudah diru'yah berulang kali tidak berhenti, maka suruh minum air sumur Gars. Karena jin yang ada di dalam tubuhnya itu akan terbakar ketika kita tidak keluar. Itu salah satu dari sekian banyak barakah air sumur Gars itu. Ketika Nabi dimandikan itu airnya justru menguap ke langit. Dan nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, maka di seluruh dunia ini turun air hujan. Dan setiap tetesan air mandi Rasulullah jatuh ke bumi, di situ akan dibangun masjid dan musallah ataupun langgar. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu terbangun masjid. Itulah sehingga nanti di akhir zaman sungguh banyak masjid dan langgar, tapi isinya tidak banyak. Karena semakin banyaknya rumah ibadah dibangun, itu sebenarnya bukan menambah keimanan, tapi sebenarnya itu tanda lemahnya iman, kata ulama kami. Karena kenapa orang bangun masjid dekat? Karena dia tidak mampu jalan jauh untuk menunaikan sholat berjamaah. Jadi itu alasannya. Jadi padahal sebenarnya rumah yang paling baik kata Nabi adalah rumah yang jauh dari masjid dan dekat dari kuburan. Jadi kalau ada rumah dekat dari kuburan, pas di samping kuburan atau di depan kuburan, tapi jauh dari masjid, itulah rumah yang paling bagus kata Nabi. Jadi sebaliknya, kalau ada rumah dekat dari masjid, jauh dari kuburan, itu rumah jelek. Nah, itu. Kan? Kenapa? Nabi itu bicara hakikat. Rumah yang dekat dari masjid itu tidak banyak langkahnya dia gunakan sampai ke masjid. Padahal setiap langkah kaki itu menuju ke masjid untuk sholat, itu 1 derajat diangkat, 1 kebaikan ditambah dan dosa dihapuskan. Makanya kalau hanya 10 langkah berarti 10 dosanya terhapus. Makanya bapak yang rumahnya dekat dari masjid mutar dulu di lapangan baru masuk ke masjid kalau mau banyak langkah, ya. Kenapa rumah yang di dekat kuburan itu dianggap bagus? Karena kuburan itu akan selalu mengingatkan kita dengan kematian. Sehingga orang yang selalu mengingat mati, maka imannya akan terjaga. Itulah alasannya kenapa dianggap rumah yang jauh dari masjid itu, dekat dari kuburan adalah rumah yang bagus. Cuma kalau kita pasti tidak memilih itu karena khawatir. Itulah sebabnya
dalam agama masing-masing ada hadiah. Ada sholat yang nanti larinya ke zikir. Makanya disebut aqimis sholata li zikir. Dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah. Selain zikir ada namanya tafakkur. Ini yang lebih dalam. Kalau zikir itu adalah lafaz. Kalau tafakkur itu tidak ada lafaz, tapi perasaan yang dekat dengan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di tengah keramaian, di mana orang yang di keramaian itu berbicara tentang dunia, tapi ada di antara mereka yang kalbunya terkoneksi dengan Allah. Maka itulah orang yang sangat dirindukan oleh Allah. Maka dirindukan dalam hal ini, rahmat Allah akan turun kepada orang itu. Maka ketika kita duduk-duduk seperti ini kan dalam majelis. Kalau misalnya di pasar, di tempat kerja, usahakan kalbu kita itu terkoneksi dengan Allah. Mungkin dengan zikir batin. Saya sering menyampaikan ke jamaah, mestinya kita punya amalan yang tidak dilafazkan. Bukan bacaan Quran, bukan sholat, bukan juga zikir tasbih, bukan juga sholawat, bukan. Tapi ada amalan yang kita lakukan tidak dilepaskan dalam lisan, tapi kalbu yang selalu terkoneksi dengan Allah. Amalan inilah yang tidak pernah menghitung pahala, karena tidak ada pahala terhitung di situ. Kecuali kalau zikir bisa dihitung pahalanya, bacaan Al-Quran bisa dihitung pahalanya, sholat bisa diketahui pahalanya. Tapi kalau kalbu tanpa ada lafaz, cuma merasakan diri kita dekat dengan Allah atau terkoneksi, maka itulah yang disebut tafakkur, kata Nabi. Apakah istimewaan tafakkur? 1 jam saja orang tafakkur itu masih jauh lebih mulia dibanding melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Makanya hati-hati ketika ada orang duduk-duduk di tiang sandar-sandar menutup mata. Jangan katakan itu si anu masuk saja ke dalam masjid tidur, tidak ada. Jangan. Mungkin kalbunya yang terkoneksi dengan Rabbnya. Di saat itu engkau melakukan sholat sunnah 1000 rakaat itu belum mampu mengalahkan ibadahnya. Dan inilah ibadah yang paling ringan tapi paling susah. Orang yang ada di ketinggian bangunan, tukang batu bisa melakukan itu. Orang yang ada di laut bisa melakukan itu. Orang yang sementara bawa mobil bisa melakukan itu. Orang yang duduk di kantor bisa melakukan itu. Jangan katakan orang di dalam masjid pasti, tidak mungkin, belum tentu. Biasa orang di masjid itu cuma sibuk mat TikTok atau sibuk mat Facebook. Nah, ini. Jadi kadangkala di dalam masjid tapi HP-nya yang selalu diurus, ya. Jadi tempatnya yang mendukung tapi perbuatannya tidak mendukung. Itu hati-hati. Kemudian dalam peristiwa, ini kita bicara peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sebenarnya ingin mengambil pelajarannya. Ya, kita ingin mengambil pelajaran yang terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada temanya ya. Oh ada. Saya tidak bisa baca temanya, terlalu tinggi. Ya. Apa temanya nih Pak? Oh kayaknya sama tadi temanya di sebelah ya. Menyelaraskan langkah kehidupan dengan peristiwa dan hikmah Isra Mi'raj itu. Sebenarnya kalau mengatakan menyelaraskan, artinya kita mau bagaimana Isra Mi'raj ini menjadi platform atau menjadi patokan dalam kehidupan itu. Ini tidak mudah Pak. Saya ambil langkah awal ya. Saya tidak ceritakan Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj kan, tapi saya ingin mengambil sedikit kaidah
ketika Nabi dibelah dadahnya, itu kan jelas dalam hadis yang sangat panjang yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Itu Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam satu wadah, yang dimana wadah itu lebih dulu diisi dengan air Zam-Zam. Ulama tarekat tidak pernah membahasakan bahwa jantungnya Nabi dibersihkan, tidak. Kita di tarekat pantang mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Karena kalau kalimat dibersihkan dipakai, berarti jantungnya Nabi itu kotor. Jadi ketika kita mengatakan, kan biasa kita dengar itu penceramah mengatakan jantungnya Nabi diambil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, dicuci dengan air Zam-Zam. Ulama tarekat tidak pernah mengatakan dibersihkan dan dicuci, karena Nabi hatinya sangat bersih. Dia dari nur Allah kemudian dihembuskan menjadi nurun Muhammad, dan tidak mungkin itu kotor karena dia maksum. Maka ulama tarekat memutar kaidah itu. Dia mengatakan bukan jantungnya Rasulullah yang kotor, tapi air Zam-Zam yang ingin dimuliakan oleh Allah, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dengan alasan itulah sehingga air Zam-Zam itu bisa menjadi obat dan bisa mengenyangkan bagi yang meminumnya, karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi, tapi air ini yang ingin dimuliakan, sehingga diberi kesempatan bersentuhan langsung dengan kalbu Rasulullah. Kita ambil contoh lain, Hajar Aswad itu kan dicium. Dia adalah batu putih dari surga yang berubah jadi hitam karena banyak orang menciumnya, resonansi dosanya menyeberang. Yang batu ini sebenarnya adalah batu yang diturunkan dari surga. Siapa yang menciumnya, kata Nabi, di dunia itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Dari situlah sehingga orang berebut mencium Hajar Aswad. Tapi batu ini, kata ulama tarekat, tidak akan pernah dimuliakan dan dicium seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Seandainya ketika Nabi tawaf dia mencium makamu Ibrahim, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium makamu Ibrahim. Artinya apa? Hajar Aswad tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti hakikatnya batu ini dimuliakan karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Jadi bukan batunya yang mulia, tapi Rasulullah, karena dia pernah menciumnya. Yang ketiga, ketika Nabi berjalan selalu ada awan yang menutupi kepalanya. Kata ulama tarekat, bukan Nabi yang takut kena sinar matahari, tapi begitu skenario Allah untuk menjaga mataharinya. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Ketika cahaya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah dengan awan. Bukan Nabi yang dijaga, tapi matahari yang dijaga oleh Allah supaya dia tidak hancur. Begitu mulianya Rasulullah. Makanya kita kalau di tarekat itu selalu membalik itu. Ya, ada sebenarnya 21 kaidah itu yang sentuhan dengan Nabi, tapi saya tidak bahas semua. Kalau itu yang saya bahas, itu 1 jam selesai Isra Mi'raj. Gitu. Saya belum ceritakan kisah Isra Mi'raj ini. Baru saat Nabi mau diberangkatkan. Kemudian Nabi kan diperjalankan, makanya disebut Asra. Bukan berjalan. Ada jam dinding itu di belakang, Pak. Kalau jam dinding itu berputar, hanya 24 jam dia berputar dalam sehari semalam. Tidak mungkin lebih. Tapi kalau Pak Imam kasih turun itu jam dinding baru dia putar, itu bisa sampai 100 kali berputar, itu pun bisa. Artinya ketika jam itu berjalan normal hanya 24 jam. Tapi ketika diperjalankan oleh Pak Imam maka bisa sampai 100 kali. Itulah sehingga Nabi disebut diperjalankan, bukan berjalan.
Makanya Nabi dari Masjidil Haram itu dengan berbagai tempat yang dia tempati sehingga sampai ke Masjidil Aqsa itu butuh 2000 kilometer. Tapi orang diperjalankan dengan 2000 kilometer itu dalam bukunya Insinyur Agus Mustafa mengatakan hanya 0,005 detik Nabi sudah bisa sampai. Coba kecepatan itu yang bisa dipakai. Dalam ilmu sains sebenarnya sekarang mulai terungkap. Saya mengatakan Abu Bakar bahkan Umar semua sudah paham tentang ilmu itu. Sekarang kan kita bisa, Pak. Bapak Ibu yang sudah punya HP Android itu kalau kita video call, biasa video call kan? Video call orang di Mekah, berapa jaraknya Mekah ke sini? Tapi dalam sekian detik kita bisa berada di handphone yang ada di Mekah dengan wajah dan suara yang langsung didengarkan orang. Tapi HP itu tidak punya kabel, dia hanya punya layar. Dan yang kedua dia menangkap signal sehingga kita bisa berada di tempat itu. Itu hanya layar yang tidak punya kabel. Ulama dulu itu punya kalbu lebih tajam daripada nur itu. Sehingga dia bisa melihat di depannya dalam waktu yang bersamaan. Ini kalau kita bongkar Isra Mi'raj ini melalui pendekatan sains. Tapi saya tidak terlalu lari ke situ. Nanti pusing. Ya kan? Jadi artinya orang yang melihat HP ini kenapa bisa kita berada di situ padahal tidak ada kabelnya. Suara sampai di situ. Padahal itu cuma besi, ketika dia dibongkar hanya rongsokan besi yang ada di dalamnya. Inilah yang dipakai ulama dulu yang disebut dengan idhofi. Biasa kita mengalami, saya retas sedikit tasawuf. Biasa kita mengalami, mungkin ada pernah kampung kita masuki, Pak. Kita sampai ke situ melihat-lihat begini, baru mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke tempat ini. Biasa ya. Ada kampung kita masuki, kadang kita bilang, langsung ada minuman dari Isra Mi'raj ini. Di sini aja, Pak. Ya. Udah. Jadi biasa itu ada kampung kita masuki atau ada yang kita kerjakan, bukanlah kampung. Ada yang kita kerjakan, kita bilang, kayaknya saya pernah bermimpi kerjakan ini. Seakan-akan hal ini pernah saya alami. Itu sebenarnya idhofi yang sudah tembus, cuma kita tidak mengolahnya. Nah, itu. Makanya cari itu. Sama orang bermimpi kan? Orang mimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dalam mimpinya? Matanya tertutup. Bahkan bisa dia ke Jakarta bolak-balik padahal dia hanya tidur 10 menit. Artinya ada alam yang bisa kau masuki dan bisa kau lihat, tapi dirimu tetap ada di suatu tempat. Kalau itu yang dibuka dalam alam hidup, oh, itulah yang disebut dengan dibukakan pintu sir oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak tambah lagi. Kemudian itu urusannya para wali. Ya, kita ini belum sampai ke sana. Saya hanya menyampaikan yang guru-guru kami sampaikan. Tingkatan saya itu belum sampai ke ulama. Makanya saya selalu biasa minta jangan panggil kiai. Kiai itu susah, Pak. Saya cukup panggil gurutta. Itu gelar orang Bugis. Karena saya orang Bugis, itu gurutta. Kalau kiai itu ditambah Andre Gurutta. Ya. Nah, ya. Jadi kalau bilang gurutta berarti itu ustaz. Kalau Andre Gurutta itu sudah kiai. Nah, itu kalau orang Bugis. Jadi saya tidak mau dipanggil kiai. Karena itu belum sampai ke situ. Kiai itu tidak mudah, Pak. Harus menguasai 9 ilmu. Ya. Makanya kalau ustaz itu lebih aman. Ya. Jadi jangan panggil kiai. Itu saya minta jangan terlalu dianggap, itu tidak boleh. Saya ini tidak ada apa-apanya, Pak. Masih banyak guru-guru kita di Kalimantan ini yang sangat hebat. Cuma karena amanah ya kita menyampaikan begini.
Makanya mau sepakat tidak sepakat, saya sudah kalau menyampaikan selesai. Kemudian Rasulullah diperjalankan. Apa sebenarnya hakikatnya? Ini hakikat sholat. Walaupun kan tujuan Isra Mi'raj itu bukan sholat, tapi untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena tidak ada nabi yang bisa melihat Allah secara langsung. Tidak ada juga nabi yang masuk ke dalam surga dan neraka sampai keliling di dalam neraka, itu kecuali Rasulullah. Jadi semua nabi itu cuma diceritakan neraka, diceritakan surga, diceritakan tingkatan langit, dan tidak pernah melihat wajah Allah secara langsung. Makanya di dalam ayat itu disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Kan gitu. Makanya kalau ada kepala desa diceritakan ada kampung begini indah, begini lampunya, dia tuh menghayal. Bagaimana kira-kira ya? Tapi ketika dia melihat, oh ternyata begini, maka dia bertasbih, subhanallah. Itu biasa seperti itu. Maka kalimat pertama dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat subhanalladzi asra bi abdi. Karena semua yang dilihat Rasulullah itu adalah di luar dari apa yang diprediksi oleh orang. Nah, ini makanya Nabi itu melihat Allah langsung. Di mana dia lihat? Di alam mustawa, di atasnya Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tadi di Habsi itu dibaca anta nurun fauqa nurin. Itu Nabi dengan Jibril. Karena malaikat Jibril hanya sampai di langit ketujuh. Tidak bisa naik. 360 sayapnya dia kibaskan, itu tidak bisa meninggalkan langit ketujuh. Makanya Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Ketika aku melewati alam ini maka aku akan hancur. Maka Imam Ja'far Al-Barsanji itu mengatakan, anta nurun fauqa nurin, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa menempati atasnya. Jibril tidak bisa masuk ke alam mustawa, tapi engkau bisa masuk ke situ. Itulah makna anta nurun fauqa nurin, yang banyak orang salah paham. Dia kira anta nurun Muhammad fauqa nurin Allah, padahal bukan. Itu keliru besar itu. Ya. Makanya ketika Nabi ketemu dengan Allah itu kan langsung. Tapi apakah Allah ada di situ? Saya dari NU Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah tidak pernah memahami bahwa Allah itu ada di alam mustawa. Kenapa? Karena dia adalah ya latif, tidak bisa bertempat. Karena kapan kita memberikan tempat maka dia menjadi makhluk, dan itu laisa kamislihi syai'un. Jadi bagaimana cara memahami? Itu seakan-akan ulama kita menjelaskan. Saya mengatakan saya naik ke kubah masjid, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak. Itu masih jauh dari menara. Tapi di situ baru saya bisa melihat bulan. Begitu juga Rasulullah. Di alam mustawa baru dia bisa melihat Allah. Bukan Nabi mengatakan Allah ada di situ. Tidak. Karena kalau bertempat, wah itu jadi masalah. Yang paling parah, ada yang memahami kalau sepertiga malam Allah itu turun ke bumi. Oh, Allah itu sibuk sekali. Karena Jakarta Kalimantan beda 1 jam. Turun dulu di Jakarta, baru lari ke Kalimantan, turun lagi, baru lari lagi ke Papua. Karena tidak bersamaan kan. Makanya ulama mengatakan yang turun itu bukan Allah. Yang turun adalah rahmatnya. Sebagaimana cahaya lampu, lampunya tetap ada di atas, tapi sinarnya akan sampai ke lantai. Itulah yang turun, bukan berarti balonnya yang dikasih turun. Itu fungsi kaca. Itu cara memahaminya sederhana. Ya, makanya kalau kita dalam beribadah, ada kan di dalam diri kita ini yang tidak diciptakan. Jasad diciptakan, napas diciptakan, jiwa diciptakan. Apa yang tidak diciptakan? Wa nafakhtu fihi mir ruh, dihembuskan.
Ini yang kalau orang kaji Pak, itu tidak dicipta. Tapi wanafahtu. Sama kalau saya katakan, itu ada, tapi tiada. Hembusan itulah yang disebut dengan dari Allah. Dan itulah yang terkoneksi dengan nurnya. Maka ketika orang sholat, disitulah masuk. Dan disitulah pertemuan antara yang dihembuskan dan yang menghembuskan. Tapi jangan katakan berarti Allah itu banyak. Kalau masuk sini ada juga, di sini ada juga, di sini ada juga. Oh tidak. Sama kalau kita mengambil ember 10, isi air, bawa ke tengah lapangan. Di ember pertama dilihat di siang hari. Lihat airnya. Oh ternyata ada bayangan matahari di dalam ember pertama. Pindah ke ember kedua, masih ada bayangan matahari. Pindah lagi ke ember ketiga, kita juga menemukan bayangan matahari. 10 ember kita pasang, juga 10 bayangan matahari. Apakah matahari itu 10? Tidak, dia tetap satu. Tapi kenapa ada bayangan di dalam ember? Karena ada cermin yang terpantul untuk menangkap nur itu. Yang terpantul itulah dengan disebut dengan rahasia nur yang disimpan oleh Allah dengan wanafahtu fihi min ruh. Itulah yang dipakai mengingat. Ini agak berat ya. Oh saya kasih ringan-ringan sedikit. Nah, ini nanti kalau pusing kalau terlalu berat ini. Iya. Bahasa sederhananya. Karena diri kita itu kan terbagi Pak. Ada jasad, unsurnya kan 4. Tanah, air, api, angin. Yang awalnya kan api, baru angin, tanah, baru air. Ini 4 unsur penciptaan jasad. Tapi jasad ini dari Nurun Muhammad. Kenapa 4 ini disebut dari Nurun Muhammad? Karena 4 ini sifatnya juga Ahmad. Api sifatnya berdiri. Angin ruku. Tanah sujud. Air duduk. Kalau berdiri simbol huruf alif. Kalau ruku simbol huruf H. Kalau sujud simbol huruf mim, kalau duduk simbol huruf dal, maka tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nurun Muhammad. Makanya orang sholat itu disebut begitu. Berdiri alif, ruku H, sujud mim, duduk dal. Tulisannya juga adalah Ahmad. Maka sholat itu adalah Ahmad. Sedangkan orang yang sholat itu Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Karena kepala itu mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Ini belum dipaham. Kalau belum paham saya pindah lagi. Ini kalau agak berat ya. Sebenarnya tangan ini sudah simbol Pak. Ketika kita takbiratul ihram dengan mengucapkan lafaz Allah, itu kita juga sebenarnya mengangkat lafaz Allah. Jadi tangan ini mengangkat lafaz Allah, bibir ini juga menyebut lafaz Allah, diri kita ini juga merasa menyatu dengan Allah. Bagaimana maknanya? Ini kan huruf alif, ini huruf lam, huruf H. Makanya lafaz tangan ini kan Allahu. Ini ada garis tangan 8 menghadap ke bawah, itu angka 8 begini. Ini angka 1. Yang sebelahnya ini juga 8 angka 1. 1 18, 1 81. Kalau 18 tambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Kenapa lafzul jalalah menutup lafaz Allah itu? Karena itu yang diangkat. Sebenarnya ketika kita takbir ada 2 cara. Kita bisa menghadap. Itulah yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang kedua kita tidak menghadap, tapi kita merasa dilihat oleh Allah. Makanya kaidahnya Nabi kan sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat. Itulah yang as-salatu mi'rajul mu'minin. Fa illam takun tarahu, tapi ketika tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau saja yakin bahwa Allah melihat aku.
Jadi rasakan kehadirannya, bukan datang ke hadiratnya. Masing-masing kan punya dalil. Yang naik itu Allahu alal arsy istawa. Yang tidak naik itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan ada semua kan? Yang mau naik ya silahkan naik karena ada dalilnya. Wa huwa Allahu alal arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Kalau yang tidak naik pakai kaidah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Atau pakai yang kedua, Allahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan gitu, karena urat leher itu masih di luar. Sedangkan kalbu itu menyatu dengan seluruh diri. Makanya yang mengingat itu ketika tidak mengingat. Kalau Anda mengingat berarti tidak mengingat. Tapi kalau Anda tidak mengingat berarti sudah mengingat. Kalau dia ada berarti tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti dia ada. Sudah paham? Kayaknya pusing ini. Oke, saya bahasakan begini. Artinya kalau dia ada, kalau engkau mengingat Allah, tidak mungkin selainnya datang, pasti hilang. Coba tes. Allah. Itu pasti hilang yang lain ketika engkau mengingat dia. Itulah yang dimaksud ketika engkau mengingat berarti sudah tidak mengingat. Artinya kau mengingat Allah, yang lainnya hilang. Tapi ketika engkau ingat yang lain, pasti dia hilang. Itulah Nabi bilang orang Bugis, angkaina de inangkah. Kan gitu. Artinya kalau dia ada, yang lain hilang. Kalau dia tidak ada, yang lain ada. Maka mengingat Allah, artinya semua yang lain lepas. Tapi tidak mengingat dia, maka yang lain akan datang. Kan gitu. Makanya dalam sholat itu tidak bisa orang khusyuk 100%, tidak bisa. Kenapa? Karena disebutkan aqimis sholata li zikri, bukan aqimis sholata li askura. Kalau li askura tidak lepas, kalau li zikri bolak-balik. Makanya kalau kita sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar 3 kali. Kenapa? 3 dosa tak kalau sholat. Yang pertama, dosa bacaan yang tidak sempurna. Yang kedua, dosa gerakan yang tidak sempurna. Yang ketiga, dosa ingatan kepada Allah yang tidak sempurna. Makanya baca istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Ada yang protes. Kenapa orang sudah sholat baca istighfar? Mestinya baca alhamdulillah karena syukur selesai menyelesaikan ibadah kan? Kenapa baca istighfar? Padahal orang istighfar itu ketika dia melakukan dosa. Itu karena dia tidak paham. Orang baca Fatihah, baca alhamdulillah segala puji. Kalau dia bilang alhamdulillah segala amarah. Kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadaku aku memohon pertolongan. Tapi kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya syaitan yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya syaitan yang saya mintai pertolongan. Ihdinas sirata, itu jalan yang lurus. Tapi kalau ihdinas sirata, ujung pedang yang runcing. Kalimat-kalimat fasaha dalam sholat tidak mungkin sempurna. Maka istighfarkan karena pasti itu adalah kesalahan. Walaupun sholat itu penghapus dosa, bukan menutup dosa. Karena dalam 2 kalimat bahasa Arab yang pintar nahu saraf itu, dalam balaga disebutkan istighfar. Kan gitu. Ada al-afu. Itu beda Pak. Kalau astaghfirullahal azim itu dari kalimat istighfarah. Istighfar itu menutup yang nampak. Itu maknanya. Jadi sama kalau ada tulisan di kertas, salah. Kita ambil tip X, kemudian kita tip X. Tip X itu tidak menghapus, cuma dia menutup tulisan. Itulah yang disebut dengan istighfarah, menutup yang nampak. Kalau al-afu menghapus, makanya bulan Ramadan itu dibaca Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena memang Ramadan penghapus dosa, bukan penutup. Yang kedua, dalam sholat dipakai Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba. Makanya Nabi mengatakan ketika umatku ingin menunaikan sholat, Allah menyuruh malaikat itu meletakkan dosa di pundaknya dan di kepalanya. Makanya itu orang yang rajin sholat berjamaah, kalau sudah masuk waktu sholat itu terasa berat perasaannya. Kayak ada beban, kayak terbebani betul itu, kayak berat perasaannya. Kenapa ini? Oh, saya belum sholat. Tapi ketika selesai salam seakan-akan ada hal yang lepas dari diri kita. Kayak langsung ringan. Itu hikmah sholat. Karena Nabi mengatakan, Allah sudah sampaikan, dosa diletakkan di kepala dan juga di pundak. Ketika dia ruku dan sujud, maka berguguran dosa-dosa itu sebagaimana dedaunan dari tangkai kayu. Makanya Pak, dua bacaan yang sama pakai awalnya. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kenapa di situ pakai kalimat subhana? Karena di situ inti hakikat sholat. Makanya disebut wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Dua dia kalimat disebut. Makanya kalau ruku jangan cepat. Allahu Akbar, sami Allah. Belum jatuh dosamu bos. Kan gitu. Kasih lama-lama. Nikmati rukutmu, minta kepada Allah supaya dosa-dosamu ditumpahkan. Ketika engkau sujud betul-betul sajid, ruhmu kau sujudkan, nafsumu kau sujudkan, dirimu kau sujudkan. Napasmu pun engkau jangan terengah, tapi coba dengan pelan kau memohon kepada Allah supaya semua masalah itu ditumpahkan. Ketika itu seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, duduklah engkau dan memohonlah. Maka kita mengatakan, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada semua di sini. Kemudian Allah mengatakan kembali, sujudlah wahai hambaku. Maka kita sujud kembali memohon, ijabalah ya Rabb, engkau yang maha tinggi. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya sholat itu mestinya di sholat sunat kita nikmati Pak. Karena kalau sholat berjamaah diatur ki sama imam. Masih mau ki ruku na bangkit mi Pak imam. Karena memang ada aturannya. Imam tidak boleh lama. Karena yang ikut berjamaah macam-macam. Ada orang sakit perut, ada yang mencret, ada yang demam, ada yang flu, ada yang punya urusan, ada yang keluarganya menunggu, ada dalam perjalanan. Sehingga kenapa? Nabi tidak menginginkan orang menyalahkan sholat. Jangan sampai karena sholatmu lama, dia jengkel pada sholat sehingga dia berdosa. Maka ringankanlah ketika engkau menjadi imam. Nah, itu saking mudahnya agama Pak. Jadi kadang-kala kita ini, wah ini sudah mau 1 jam ini. Jam 10 Pak. Bukan belum, tadi di situ memang jamnya saya. Iya betul. Tunggu dulu. Nggak usah saya ambil terlalu jauh pembahasan. Begini. Kunci dari semua, saya sering mengatakan begini Pak. Ketika ibadah dihitung, sebenarnya kan semua ibadah itu punya turunan. Begini, haji wajib, umrah sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Kenapa di ibadah ini ada turunannya? Yang pertama itu karena Nabi minta supaya ibadah itu tidak punya batasan. Umrah itu bisa dilakukan berulang. Tapi haji hanya sekali 1 tahun. Karena Nabi mengatakan kalau haji berarti umatku hanya sekali datang ke situ dalam 1 tahun. Itu pun mungkin tidak bisa semua. Sehingga Nabi minta mestinya ada ibadah yang dia berbolak-balik ke situ mendapatkan pahalanya sholat di situ. Maka dia meminta kepada Allah dan diberikanlah umrah.
Nah, nanti rahasianya apa? Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini hampir dipastikan tidak disebut pahalanya. Puasa dirahasiakan, tidak disebut pahalanya. Sholat duhur tidak ada pahalanya disebut. Siapa yang sholat duhur berjamaah pahalanya begini, tidak ada. Siapa yang sholat subuh begini pahalanya, itu jarang disebut. Apa yang disebut? Itu sholat sunnah. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Man shalla arba rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasadi lan niran. Kenapa yang disebut itu adalah sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu lari ke syafaat. Sholat wajib itu lari ke rahmat. Orang mau masuk surga itu cuma 2 jalur. Kalau bukan jalur syafaat, jalur rahmat. Makanya jangan sepelekan ibadah sunnah, karena dia jalur syafaat. Kalau ibadah wajib, jalur hak prerogatifnya Allah. Kan gitu. Makanya ada ulama mengatakan itu utang. Saya tidak mengatakan utang. Walaupun itu kita mengatakan halastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tapi sholat fardu ini jalur rahmat memang. Allah hak prerogatifnya. Makanya kalau kita tidak lolos di sholat fardu, periksa sholat sunnah. Artinya periksa jalur syafaat. Nah, kalau mau masuk surga dengan pahala tidak bisa, Pak. Karena pahala tidak mungkin cukup. Nabi saja sudah mengatakan, saya pun masuk surga atas rahmat Allah. Makanya jalurnya itu cuma 2. Minta syafaat atau minta rahmat Allah. Inilah alasan kenapa para ulama sufi, para ulama tarekat, ketika dia mau sholat, apa yang dia bilang? Ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kami tuju ya Rabb. Waridhaka anta matlubi, dan rahmatmu yang kami sangat harapkan. Baru ditutup oleh kalimat Rasulullah, usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Baca ini kalau selesai fil alamina innaka hamidun majid. Jangan langsung salam, minta itu. Karena Nabi yang sampaikan Mu'az, usika ya Mu'az. Sampai 3 kali Nabi ulang, usika ya Mu'az, usika ya Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum. Jangan engkau menutup setiap sholatmu antakula, kecuali engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika, ya Rabb bantu aku untuk senantiasa mengingat kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Yang terakhirnya pokok, wa husnil ibadatika, dan jadikan ibadahku ini ibadah yang terbaik di sisimu. Tidak mungkin kita sempurnakan. Mulai gerakan Allahu Akbar, itu belum tentu benar. Bacaan juga tidak mungkin sempurna. Ingatan lebih-lebih. Kalau ada orang, kalau dia bilang kalau saya sholat tidak pernah melenceng ingatanku, jangan percaya, kecuali orang pinsang. Ya kan? Jangan percaya. Mengaji saja cuma 1 yang bacaan itu biasa salah, apalagi kalau sholat. Ada 3, gerakan, ingatan, bacaan. Diperbaiki bacaan, dilupa rakaatnya. Ingat terus bacaan, lari bacaan. Kan gitu. Makanya tidak mungkin sempurna. Tapi itulah sholatnya seorang hamba. Makanya bab agama itu kan bermacam-macam. Ada bab raja, ada bab khauf, ada bab mahabbah, ada bab ikhlas, ada bab ridho. Kan ada babnya. Kalau bab raja, berharap. Sholatnya karena kepingin masuk surga, itu bab raja. Ada bab khauf, dia sholat karena takut masuk neraka, itu ada babnya khusus. Ada sholat karena cinta kepada Allah, disebut bab mahabbah. Iya. Ada juga orang sholat karena betul-betul hanya menginginkan keridhaan, maka itu disebut dengan bab ikhlas. Tapi ada orang sholat tidak pernah menganggap dirinya sholat. Dia mengatakan hanya dia karena dia. Artinya saya tidak mungkin berdiri sholat kalau bukan Allah yang memberikan keimanan. Jadi apakah saya yang sholat? Bukan.
Allah yang memberi iman sehingga saya menghadap kepadanya. Allah yang memberi rezeki makanya saya bisa bersedekah. Itulah yang disebut dengan bab ridho. Jangan salahkan orang. Bilang ini sholatnya saja mau masuk surga. Oh jangan. Itu bab raja. Ada babnya khusus. Jangan disalahkan orang. Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Jangan dibantah-bantah itu. Tapi mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah bab ridho. Tidak ada di atasnya. Orang yang ridho itu apa dia bilang? Disebutkan dalam hadis qudsi itu. Ketika Allah mengatakan, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i walam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Kalau ada orang tidak mensyukuri nikmat, tidak menerima takdir, tidak sabar terhadap musibah, Allah bilang suruh keluar dari bumi, cari langit lain daripada langitku, dan suruh menyembah Tuhan selainku. Makanya orang ridho itu selesai. Kalau sakit, alhamdulillah. Inilah cara Allah supaya saya dekat. Kan begitu. Suaminya selingkuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin cara Allah memanggil aku di tengah malam. Karena kadang-kala perempuan Pak kalau suaminya sayang, semua sinetron dilihat. Tapi ketika suaminya selingkuh, bangun tengah malam, zikirnya kencang-kencang. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Suaminya selingkuh. Sebenarnya itu bukan musibah. Tapi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Cuma menyakitkan. Tapi hakikatnya Allah kepengen kita dekat dengannya. Hanya kalau ulama itu tidak pernah melihat ke situ. Sakit. Makanya Imam Al-Ghazali apa dia bilang? Saya paling takut kalau tidak sakit dalam 1 bulan. Hingga dia menangis. Imam Al-Ghazali itu kalau tidak sakit dalam 1 bulannya dia menangis. Karena kenapa? Dia takut kalau Allah melupakan dia. Karena Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan di sisi Allah. Coba. Makanya kalau sakit jangan minta sembuh. Bisa kira-kira? Oh tidak bisa Ustaz. Wah begini. Oh kalau begitu begini. Kita bagi 3. Jangan tasawuf murni, jangan juga fikih murni, jangan juga hikmah murni. Apa yang dipakai? Bilang begini. Ya Allah, ketika penyakit ini adalah siksaan, maka aku mohon kepadamu ampuni kesalahanku dan sembuhkan penyakitku. Tapi ketika penyakit ini adalah ujian, maka beri aku kesabaran untuk menghadapi dan angkatlah derajatku. Kan gitu. Jadi jangan pikir murni, minta. Kan gitu. Kalau bilang, enggak usah sembuhkan ya Allah, biarlah aku sakit. Demi bahaya jadi masalah. Kan gitu. Jadi ambil dua-duanya. Minta kalau ini adalah ujian, beri aku kesabaran menghadapi. Kalau ini adalah siksaan, ampuni kesalahanku ya Rabb. Sembuhkan penyakitku. Ya kan gitu. Jadi kita ambil yang jalan tengahnya. Daripada pakai fikih murni, wah itu jadi masalah. Tapi ingat, kita itu cuma satu tugas tak berobat. Dokter itu juga tugasnya cuma satu, mengobati. Itu cuma satu. Tidak ada dokter itu yang menulis di pamflet dia mengatakan menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati asam urat, mengobati penyakit kanker. Tidak menulis menyembuhkan. Karena tugasnya manusia berobat, yang menyembuhkan itu Allah. Di dokter manapun di seluruh dunia tidak ada berani tulis menyembuhkan kanker, tidak ada. Makanya kalau pergi berobat nah tidak sembuh jangan marah, karena memang dokternya mengobati bukan menyembuhkan. Itu kuncinya. Kadang kita ganti posisi. Dia bilang, "Oh, nanti dokternya yang sembuhkan." Oh, tidak. Dokternya yang mengobati. Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau datang ke dokter kasih tahu, "Pak dokter minta tolong obati saya. Saya punya penyakit ini." Jangan bilang sembuhkan saya. Oh salah itu. Sudah dokter berusaha baru minta, "Ya Rob sembuhkan penyakitku. Aku sudah berikhtiar." Itulah umat Islam. Ini sudah 1 jam lebih Pak ini.
Saya potong aja sedikit begini. Kayak tadi saya mengatakan sholat Pak. Satu kunci yang paling saya selalu wasiatkan, sholat itu adalah kunci semuanya. Dan Nabi mengatakan yang membedakan antara kafir dengan Islam itu kan sholatnya. Kan jelas. Kemudian Nabi juga mengatakan nanti di hari kemudian itu saya akan mengenali umatku ketika dia sholat. Jadi dia akan mengenali kita. Begini, kenapa dikenali? Karena memang Nabi mengatakan sholat itu adalah kepalanya ibadah. Saya ingin tanya Pak, kalau ada orang di sungai di Barau ini mati, nah tidak kelihatan kepalanya, kira-kira kenal atau tidak? Tidak. Kalau kakinya dilihat tidak dikenal. Tapi kalau kepalanya pasti dikenal. Itulah kenapa sholat disebut mukhul ibadah. Makanya Nabi akan mengenali orang yang sholat. Dan pada hakikatnya sholat itu sebenarnya Pak kan diri kita. Kalau dalam tarekat itu. Kenapa 4 rakaat? Ada 2 tangan, 2 kaki. Kan? Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kan itu 2 telinga, 2 mata. Kenapa maghrib itu 3? 2 lubang hidung, 1 mulut. Kenapa subuh itu ada 2? Karena jasad dengan ruh. Makanya disebut sholat subuh. Sholatnya tubuh. Iya. Kenapa Isya 4 depan belakang kiri kanan. Jadi sebenarnya kita itu sholat itu diri kita itu. Ya, makanya itu bilang orang Bugis ya tuh kau tahu mas sempajang. Ya kau dia nas sempajang ternyata tahu mia tuh. Artinya bukan orang ketika dia tidak sholat. Karena hakikat diri adalah Nurun Muhammad dan itu adalah Ahmad. Ketika kau tidak dirikan sholat maka tidak. Ada orang juga salah paham. Nah bilang sholatku saya ustaz itu cuma mengingat. Karena tujuannya sholat kan mengingat. Saya bilang tunggu dulu bos. Yang pakai mengingat itu bukan umatnya Rasulullah. Itu umatnya Nabi Musa. Kenapa ada sujud ruku Pak? Kenapa 7 anggota sujud yang ruku, yang sholat? Kenapa tawaf 7 putaran? Kenapa sa'i 7 putaran? Kenapa langit dan bumi itu sama-sama 7 lapis? Kenapa dalam 1 pekan itu 7 hari? Kenapa anak di kandungan 7 bulan disuruh syukuran? Kenapa 7 hari kelahiran disuruh akikah? Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kemudian kenapa umur 7 tahun disuruh sholat? Kenapa bukan 5 tahun? Kenapa selalu 7? Itu ada hitungan. 7 anggota sujud, 2 tangan, 2 lutut, 1 kepala, 2 kaki. Tawafnya juga 7 putaran, sa'inya juga 7. Suratul Fatihah juga dari 7 ayat berulang sabaul masani. Sholat juga terdiri dari 17 rakaat, di dalamnya ada angka 7. Makanya orang Bugis itu kalau ada uangnya ada angkanya 77, nah simpang itu. Angka indok di selama ini uangku masih ada, aku tidak pernah kehabisan uang. Ya betul lah, karena kau lipat kan. Ya, jadi jangan juga salah paham Pak ya. Itu kan tapaul sebenarnya. Itu semua ada hikmah di balik itu. Dan ulama dulu itu sudah kaji. Iya, itu kan semua 7 bulan. Kenapa 7 tahun? Kenapa 7 tahun? Itu masuk SD. 7 tahun kemudian kan masuk SMA. 7 tahun kemudian itu kan perguruan tinggi. Kenapa 7, 14, 21? Di situ disuruh menikah. Tambah 7 tahun kemudian tambah 7 tahun plus 2. Kenapa 2 itu? Karena ada hitungan gandanya. Coba lihat, kalau ada orang di umur 40 nah tidak sukses, itu susah sukses ke atas. Tapi kalau di bawah 40 dia menanjak, itu bisa menanjak sampai atas. Itu hitungan. Kalau tambah 7 tahun kemudian berarti 48. Kalau dia kena penyakit, apakah di bulan ke-7 atau tahun ke-7? Coba lihat berapa hari dia kena. Kalau dia 7 hari, tambah 7 tahun kemudian. Tapi saya tidak usah bahas itulah. Nanti takut, wah ini mati ke sini gitu kan. Ini makanya saya hanya wasiatkan ini yang terakhir, usahakan tetap jaga anak-anak kita, perintahkan untuk sholat. Kalau kita tidak mampu menjaganya, masukkan ke pesantren. Biar gurunya di pesantren yang membimbing supaya kita lepas hanya mendoakan.
Saya selalu bilang, masukkan anak ke pesantren. Kalau dia tidak mau tinggal, biar 3 hari bawa saja ke situ. Kalau dia bilang, saya tidak mau masuk pesantren Bapak, kasih tahu saja, datang saja ke situ nak, biar 3 hari. Kalau sudah didaftar di situ, berdoa maki di rumah, ya Rob, aku sudah titip anakku di situ. Aku pengen melihat dia baik. Aku mohon kepadamu beri dia hidayah supaya dia tinggal di situ. Kalau dia lari, jangan marahi. Nanti di hari kemudian kita bisa berdebat. Sudah miku kasih masuk na lari. Ya kan? Tapi kalau kita tidak pernah kasih masuk ke sekolah agama, mau ki apa? Sepreman-premannya anak pesantren, dia tetap bisa bacaan Al-Quran dan bisa bacaan sholat. Tapi bagaimana berusahanya orang yang tidak pernah belajar agama mau sadar, itu baru mulai dari nol. Karena dia tidak pernah pelajari. Itu kuncinya. Itu aja Pak, biar 5 hari di pesantren sudah. Ada apa itu? Gitu. Iya. Kadang-kala juga ada ibunya menangis, tantangannya, waduh aku rindu sama anakku, tidak apa-apa. Lebih baik kau meneteskan air mata karena terpisah anakmu demi agama di dunia, daripada engkau menangis darah di hari kemudian karena dia tidak bisa memberimu syafaat. Itu aja kuncinya, semua akan ditinggalkan. Jangan bilang sayang, saya kasih ultimatum. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita meninggal, tidak ada pujian dan hinaan yang membuat kita risau. Tidak ada. Hari ini mungkin orang menangis Pak kalau kita meninggal, tapi besok dia akan melupakan kita. 1 bulan kita berjibaku di dalam kuburan, tidak ada lagi yang bisa menolong. Anak-anak kita yang kita harapkan mustahil, hidup saja dia melupakan kita. Dikirim ke Makassar, ke Jakarta sekolah, hanya dia menelpon ketika habis uangnya. Dikirimi uang, SMS kembali, sudah sampai kiriman tak. Tidak pernah dia bertanya, sehat-sehat muki sudah maki itu makan bagaimana, tidak pernah. Jelas ini kita masih hidup. Apalagi kalau kita mati. Tidak usah orang yang dia pakai ukuran, semua yang hadir di sini mau kak tanya berapa kali kita ziarahi makam orang tua kita dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. Kita saja yang paham agama hanya 2 kali berziarah, apalagi kita harap anak-anak kita. Mustahil Pak. Jangan kumpulkan harta kita tidak bawa. Ad-dunya masyaratul akhirah. Di dunia ini ketika kau tidak sedekahkan, itu sama pekebun yang menyimpan hasil kebunnya di kebun, baru dia pulang ke rumahnya kelaparan. Karena dunia adalah kebun, akhirat adalah tujuan rumah. Maka bawalah amalanmu ke situ. Titip hartamu sama orang lain ketika engkau ingin memilikinya. Istrimu mengatakan dia suka sama, iya, mengatakan suka. Hari ini dia bilang, mungkin menangis ketika kita mati, 3 hari kemudian sudah mulai pudar. 1 bulan mungkin ketika mengingat hari kematian dia bikin status di HP. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Sedih rasanya terlalu cepat. Menangislah. Apa yang menangis? Bukan dia, tapi statusnya yang menangis. Ada duda yang komen di bawah, sabar say. Langsung dia balas, makasih. Anyu. Itu. Jangan mengumpulkan harta tidak ada yang kita bawa. Harta yang bisa kita dapatkan selamanya hanya sedekah jariah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekuat apapun kita bekerja di ladang, bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, mesti kau sisahkan dirimu untuk akhiratmu. Jangan kau makan semuanya. Dan itulah yang menjadi harta abadi yang kau miliki. Jangan tunggu orang bersedekah untuk kita, itu mustahil Pak. Iya, istri akan diambil, jabatan akan selesai, kekuatan akan memudar, umur akan habis. Tapi ingat, harta yang kita manfaatkan tidak pernah habis, itu berjalan terus. Makanya Nabi mengatakan, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada orang yang membangun masjid itu kecuali ada rumahnya di dalam surga. Biar tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga, cuma tidak masuk. Ya, makanya saya suruh rajin sedekah, perbaiki sholat, engkau masuk dan dapat tempat. Tapi kalau rajin sholat tidak pernah sedekah, masuk tidak ada tempatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.